untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak David Basuki. Apakah sudah ada di tempat? Kami Ya, shalom, selamat persilakan. pagi Bu Susiani. Terima kasih Pak David. Ya, oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Roma ya. Nah, sekarang kita masuk ke Roma pasal kedua. Di Roma pasal 1 sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Paulus memperkenalkan siapa dirinya, ya, siapa dirinya, identitasnya, pelayanannya, jabatan pelayanannya. Dan kenapa dia ingin datang ke Roma dan kenapa dia menuliskan uh, banyak hal ya tentang dasar-dasar ajaran Kristen kepada orang-orang Kristen di Roma. Dan juga di dalam kitab Roma pasal 1 ini Paulus menjelaskan ya bagaimana manusia menolak kebenaran Allah, menyerahkan diri kepada hawa nafsu mereka sehingga mereka terjerumus dalam dosa. Lalu Paulus katakan, Injil adalah kekuatan keselamatan. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Yesus Kristus dengan keselamatan melalui iman kepada Dia. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibebaskan dari dosa dan menerima keselamatan. Roma pasal 1 juga memberikan dasar penting ya untuk memahami keseluruhan surat Roma. Pasal ini menjelaskan masalah dosa manusia dan solusi Allah melalui Injil. Jadi itu yang dibahas dalam Roma pasal 1. Nah, hari ini kita mau bahas Roma pasal yang kedua. Ya, kita akan lanjut dengan uh, pertanyaan pertama. Ya, apa artinya Roma 2 ayat yang ke-1? Silakan, mungkin dari host boleh pandu siapa yang mau menjawab, silakan. Apa artinya Roma 2 ayat 1? Saya jawab ya Pak David ya. Silakan Bu, silakan. Ya, jadi kalau di Roma ini saya melihat bahwa di sini penghakiman itu hanya Tuhan saja. Jadi kita sebagai sesama manusia itu tidak boleh saling menghakimi gitu, karena kita semua juga orang berdosa. Jadi sebenarnya penghakiman itu hanya Tuhan, karena dibilang kan kalau kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Jadi inti dari ayat 1 ini, setiap kita ini semua berdosa gitu loh. Jadi tidak ada satupun kita dapat melihat orang lain itu sebagai berdosa dan kita menghakimi mereka sebagai mereka yang benar dan kita mereka salah, kita yang benar. Nah, seperti itu Pak David. Oke, thank you Bu Sani. Oke, saya suka ya sharing di sini ya. Kenapa? Karena teman-teman tuh cepet ya responsif ya, nggak nunggu-nunggu langsung jawab ya. Eh, ini salah satu tanda bahwa teman-teman Bapak Ibu semua haus ya. Dan eh, saya pikir ini normal ya, semua anak Tuhan mestinya haus akan susu yang murni firman Tuhan. Dan waktu pagi hari menurut eh, kedokteran antara jam 4 sampai jam 8 pagi adalah waktu yang paling baik untuk belajar ya. Karena otak kita tuh lagi seger-segernya. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau nambahkan Boleh apa tambah arti Pak? dari Roma 21? Silakan Bu Indrayanti. Oh iya, kalau menurut saya sih, pertama adalah orang yang menghakimi orang lain biasanya itu memandang diri lebih baik dan bebas dari kesalahan. Namun Paulus memperingatkan dengan mengatakan bahwa ketika kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita juga menghakimi diri sendiri. Ukuran yang kita pakai pada orang lain otomatis akan dikenakan pada diri kita. Paulus juga mengingatkan bahwa jika Allah seolah-olah diam, tidak berarti ia tidak berbuat apa-apa. Tidak seorang pun akan luput dari penghakiman Allah atas dosa pribadi, termasuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang religius. Allah akan menghakimi setiap orang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Itu, Pak. Oke, thank you Bu. Ada lagi yang lain yang mau tambahkan? Ada Pak David. Ya, silakan Bu Rika. Ini yang menurut saya pribadi ya. Hmm. Yang saya dapat dari Roma 2 ayat 1 itu intinya jangan menghakimi.
Saya Hmm. ambil di ayat Matius 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gitu, Hmm. Pak. Ya, Makasih. makasih Bu. Ibu-ibu semua nih. Yang bapak-bapaknya, silakan kalau ada yang mau tambahin. Iya, saya bapak-bapaknya Pak, Bapak Silakan Pak tua. Hartono. Ya, Pagi Pak David. pagi-pagi. Ya, ini pikiran saya gitu ya dalam ayat ini gitu ya. Itu Tuhan itu sangat melarang setiap daripada manusia itu menghakimi sesamanya gitu ya. Karena tidak ada keadilan itu didapati gitu ya. Seandainya misalnya orang itu menyakiti kita gitu ya, lalu kita mau balas gitu, pasti tidak sama gitu. Berapa dalamnya, berapa sakitnya, berapa beratnya gitu nggak bakal sama gitu ya. Bisa-bisa kita membalaskan dia itu bisa lebih daripada itu gitu ya, karena nggak ada ukuran gitu. Nah, jadi mutlak ini penghakiman itu ada di tangan Tuhan, karena Tuhan itu adalah adil gitu. Dia tahu ukurannya segini, dalamnya segini, beratnya segini gitu, harganya segini tuh Pak. Menurut saya begitu. Jadi Tuhan ngelarang, sangat ngelarang. Jadi penghakiman itu adalah mutlak milik Tuhan. Jadi kita tinggal datang Tuhan, saya serahkan semua masalah ini tentang pembalasan ini kepada Tuhan. Jadi haknya Tuhan itu Pak. Demikian Pak. Oke, makasih Pak Hartono. Oke, ada nggak Bapak Ibu yang jawabannya agak beda dari teman-teman yang saya lihat jawabannya ya mirip-mirip ya. Dari yang Ibu yang pertama sampai Pak Hartono ini mirip-mirip. Ya, Pak. Ada yang beda nggak? Ya, Pak. Coba Nggak ada yang beda ya. Saya Oke, Pak, ya silakan Bu Yanti. Pon. menurut saya menghakimi orang itu ada dua. Satu untuk untuk dia mengetahui apa kesalahan dia. Kedua juga seperti kita memberikan kepada dia jangan begitu gitu kepada orang yang ngomong ya. Memang dalam hal ini nggak gampang ya. Orangnya bisa terima atau bisa enggak. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong segala perkara yang dia kerjakan ampuni saja. Cuman gitu doang saya ngomong. Iya. Oke, Dalam Bu Pon. Makasih. Ya, jadi untuk Kalau menjawab pertanyaan Roma 2 ayat 1 ini, kita perlu lihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya, itu basic ya. Jadi kalau kita mau tahu maksud, jadi kalau ada pertanyaan, apa arti ayat ini? Apa maksudnya ayat ini? Maka itu adalah pertanyaan penggalian. Jadi kita harus mengerti, maksudnya mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, untuk mengerti dengan jelas ayat ini, kita perlu ngerti konteksnya. Nah, konteks di sini ini bicara mengenai konteks dekat. Ya, konteks dekat. Kenapa Paulus katakan betul, Bapak Ibu tadi jawab, ya di sini memang Paulus ingatkan ya, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, ini kita perlu perhatikan. Sebenarnya dari ayat ini pun kita bisa jelas, bisa ngerti. Yang Paulus maksud ini adalah orang yang menghakimi, tapi dia sendiri melakukan hal-hal yang sama. Nah, karena di sini dikatakan, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Ya, tapi bukan berarti bahwa kita sama sekali tidak boleh menghakimi. Kalau gitu pekerjaan hakim adalah pekerjaan yang paling berdosa. Karena kerjaannya menghakimi orang terus. Betul nggak Bapak Ibu? Padahal hakim itu perlu supaya menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, tetapi kalau hakim yang melakukan yang sama, dia juga akan dihukum. Misalnya hakim korupsi, ketahuan dia dihukum juga, nggak ada yang kebal hukum. Jadi kita harus ngerti maksudnya. Ya, konteks di sini bicara mengenai tidak orang yang menghakimi orang lain
dia jangan melakukan hal yang, maksudnya menghakimi orang lain. Karena dia juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama, jangan menghakimi orang lain yang melakukan dosa yang sama. Karena kita juga akan menerima hukuman yang sama. Tapi bukan berarti tidak boleh menghakimi. Karena dalam konteks lain di Korintus 5, Korintus 6, Paulus katakan. Bahkan di dalam Korintus 2 dikatakan bahwa spiritual man judge all things. Nih, ya. Di dalam 1 Korintus 2 dikatakan begini. Tetapi manusia rohani menilai, ini kata yang sama nih, menghakimi segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nih, katanya sama, anakrino, judge all things. Ya, judge, menghakimi, bahasa Inggris. Jadi justru manusia rohani itu menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai orang lain, dia sendiri tidak dihakimi oleh orang lain. Maksudnya apa? Dia tidak dihakimi orang lain karena orang lain tidak menemukan kesalahan dia, karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Ini ciri manusia rohani. Dia bisa menilai segala sesuatu dengan benar. Kenapa? Karena nanti 1 Korintus 5 katakan, 1 Korintus 6 katakan bahwa kita nanti akan menghakimi loh malaikat. Jadi di dunia ini kita harus belajar menghakimi dengan benar. Tapi jangan dengan munafik seperti orang Farisi. Ya. Jadi, nah lihat lagi ayat 1 Korintus 5 ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Jadi justru kita tidak berhak menghakimi orang-orang yang di luar jemaat. Orang-orang yang bukan anak Tuhan. Karena semua orang memang berdosa. Kita kalau menghakimi mereka ya kita harus keluar dari dunia. Semua orang berdosa. Tetapi kita perlu menghakimi orang yang berada di dalam jemaat. Jadi kita nggak berhak mengatakan orang lain, ngatain misalnya presiden yang dulu pakai dukun untuk menghentikan hujan di Mandalika, pakai pawang hujan. Wah, itu dosa penyembahan berhala tuh, ada pendeta yang ngomong begitu. Kita nggak berhak menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Tapi kita berhak menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat, orang-orang Kristen yang hidupnya nggak benar, jadi batu sandungan. Kita perlu tegur mereka. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah. Nah, ini bukan penghakiman lagi. Ini sudah eksekusi. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Tapi bukan berarti hanya melakukan kejahatan, usir dari gereja. Bukan. Tetapi di sini adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat. Ya. Ini adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat. Ya. Lagi Pak David, boleh tanya Pak? Ya, boleh. Saya belum jawab selesai nih padahal nih. Oke, ya oke, udah. apa-apa Jawab dulu dulu deh. aja Oke, Pak. terus. Apa Yuk, Pak? yuk. Jawab Hah? dulu aja Pak, nggak apa-apa. Oke, nah jadi kita kembali ya. Nah di sini adalah orang-orang yang gaya hidupnya, sorry saya agak bahasa. Kita boleh menghakimi orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa. Ya, mengusir orang-orang yang melakukan dosa. Yang sifatnya, ya jadi di sini dikatakan poneros di sini adalah gaya hidupnya, sifatnya. Ya suka berbuat dosa terus, ditegur kalau kita lihat konteksnya di sini. Ini bicara soal orang-orang Kristen yang ada orang-orang Kristen pecabulan di antara kamu, di antara orang-orang gereja yang berjemaat di Korintus melakukan percabulan begitu rupa yang bahkan nggak ada di antara orang-orang yang yang tidak mengenal Allah. Yaitu ada orang Kristen yang hidup dengan istri ayahnya, mama tirinya intinya. Ya, nah ditegur nggak mau bertobat.
Nah, makanya kita perlu lihat konteks nih. Maksudnya menegur siapa? Ini orang-orang Kristen yang kayak begini, yang bejat nih. Ya. Dalam suratku telah kutulis kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau dengan semua orang kikir atau penipu atau semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Ini yang memang kehidupannya begitu, nggak mau bertobat, ditegur-tegur juga nggak mau bertobat. Dengan demikian, dengan orang yang demikian, jangan kamu sekali-kali makan bersama. Supaya kasih tanda, mereka ini bukan orang Kristen kalau hidupnya kayak begitu. Nah, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi? Jadi harus lihat konteks. Di sini Paulus suruh menghakimi, bahkan eksekusi. Tetapi tadi di Roma 2 jangan menghakimi. Kenapa? Nah, lihat kan bedanya. Kalau Roma 2 tadi, nanti kita akan bahas sampai di situ, itu adalah bicara soal sesama orang berdosa. Jangan menghakimi orang berdosa yang lain karena kalian juga melakukan dosa yang sama. Tetapi di sini kita perlu menghakimi orang-orang yang ngaku Kristen tetapi jadi batu sandungan, yang hidup dalam dosa, yang ditegur nggak mau bertobat. Terus-menerus hidup dalam dosa. Bahkan di ayat yang lain Paulus katakan tandai mereka supaya mereka sadar dan bertobat, karena ini ngomongin udah gak mempan. Nah, terus di ayat yang lain 1 Korintus 15 juga Paulus ingetin, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Makanya Paulus katakan di sini, jangan sekali-kali makan bersama-sama. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang sesama Kristen. Bahkan Paulus katakan usir. Ini orang-orang. Makanya dari sinilah timbul tradisi gereja dalam ekskomunikasi. Ini orang-orang yang sudah, orang Kristen yang sudah berulang-ulang ditegur, dinasehati, nggak mau bertobat terus-menerus. Mereka gaya hidup dosanya terus-menerus mereka jalan. Nah, yang kayak begitu itu harus dipisahkan. Ya, ditegur, anggap mereka orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana sikap kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Kita injili, tegur, doain mereka supaya mereka bertobat. Itu maksudnya. Ya. Jadi usir di sini bukan berarti usir keluar. Ya, makanya ada beberapa gereja lakukan seperti itu. Tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah tandai mereka, doakan mereka, anggap mereka belum mengenal Tuhan. Ya, ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Rujukannya kemana? Yohanes 18. Yohanes atau Matius ya. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Ya. Ayat 15 sampai 17 18 ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegur di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu. Ini kan udah menilai nih, menasehati. Ya, menegur. Nah, jika ia tidak mendengarkan, bawa 1-2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2-3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau lagi mendengarkan mereka, sampaikan soal ini kepada jemaat. Dan jika ia masih tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini rujukan ajaran Paulus tadi dalam 1 Korintus 5 ayat 15-16 ya. Yang tadi itu ya, yang soal menghakimi itu. Nah, jadi itu yang Paulus katakan tentang menghakimi. Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh sama sekali menghakimi. Justru ciri dari manusia rohani adalah dia bisa menilai segala sesuatu dengan benar. Tapi hidup dia benar. Dia tidak dinilai oleh orang lain. Jangan kita ngaco, ngatain orang ngaco. Itu namanya sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya, itu hukumnya kayak gitu kira-kira. Nah, jadi kembali ke Roma 2 sekarang. Nah, karena ayat Roma 2, kita lihat ya. Nah, Roma 2 ayat 1 ini kan juga jelas.
bahwa yang tidak boleh menghakimi adalah orang-orang yang sama-sama pendosa. Kamu menghakimi, kamu bilang dia berdosa segala macam, bilang kamu juga lakukan yang sama kok. Gimana sih? Ngaca dulu, bertobat dulu. Makanya Paulus atau Tuhan Yesus juga ingatkan, sebelum kamu menilai, kamu harus berjaga-jaga juga supaya kamu jangan jatuh dalam dosa yang sama. Dalam kita perlu menilai orang, kita perlu menegur orang supaya dia bertobat. Tujuannya itu ya. Tetapi di sini menghakimi tujuannya bukan bertobat karena dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Bahkan dia menyetujui orang yang kayak gitu. Jadi dia nggak boleh menghakimi orang-orang yang melakukan itu karena dia juga menyetujui orang-orang seperti itu dalam hatinya. Karena dia sendiri melakukan hal yang sama. Dari mana saya tahu? Dari ayat sebelumnya. Ayat ini dimulai dengan kata karena itu. Jadi karena itu Roma 21, Roma 2 ayat 1 ini nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong hal yang baru, topik yang baru. Enggak. Artinya dia melanjutkan pembicaraan di ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya. Jadi kita nggak boleh baca Roma 2 ayat 1 terpisah dari perikop sebelumnya. Karena dimulai dari kata karena itu. Hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Nah ini jelas nih. Nah ayat yang sebelumnya ngomong apa? Perikop sebelumnya. Di sini. Ya. Mereka adalah pengumpat. Saya langsung aja ayat 30 ya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tentang ini orang-orang yang kayak begini nih, pendosa kayak gini, mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, tahu itu salah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja tetap melakukannya, mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukan itu. Karena itu, hai manusia. Nah, jadi ini merujuk ke orang-orang seperti itu. Orang seperti itu jangan menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kamu sendiri pendosa. Bagaimana kamu menegur, menasihati orang lain? Kalau kamu sendiri kayak gitu, bertobatlah kamu sendiri. Nah, jadi ayat 2 lagi nih. Ini nyambung nih ayat. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi sami mawon, kamu juga akan dihukum oleh Allah. Ya, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri. Nah, lihat kan beda kan dengan 1 Korintus 5 tadi, beda kan dengan 1 Korintus 2 tadi. Topiknya adalah orang-orang Kristen yang benar harus menegur supaya orang Kristen yang lain yang hidup dalam dosa ini bertobat. Kalau nggak mau ditegur 4 mata, bawa 2-3 saksi. Masih nggak mau, bawa ke hadapan jemaat. Tujuannya apa? Jangan biarkan ada dosa di dalam gereja. Karena ragi yang sedikit menghamiri seluruh adonan. Itu intinya. Nah, jadi kenapa bisa berbeda perintah Paulus di Roma 2 dengan 1 Korintus 2, dengan 1 Korintus 5? Karena kondisinya beda. Istilahnya konteksnya beda. Ini konteksnya kepada orang-orang di luar Kristen yang belum bertobat, sesama orang pendosa. Itu yang tadi kita orang-orang Kristen, kita umat Allah, milik kepunyaan Allah, dikuduskan darah Kristus. Kita wajib saling menasehati, saling menegur, jangan didiemin pendosa-pendosa itu supaya mereka bertobat dan diselamatkan ya. Jadi beda konteksnya. Nah, kira-kira begitu. Mungkin tadi siapa yang mau tanya silakan. Susi, Pak. Oke, Selamat Bu. pagi, Pak David. Pagi-pagi Bu Susi. Ya, tentang penghakiman, tadi kan dikatakan bahwa hanya hakim-hakim yang lebih lah, istilahnya boleh untuk menghakimi dalam konteks job mereka. Nah, terus kalau kita lebih ke arah teguran, ya, bagaimana dalam konteks keseharian, Pak, yang kita hadapi, batasnya untuk lebih jelasnya itu penghakiman, tanda kutip ya, Pak, ya, yang boleh kita lakukan itu seperti apa? Makasih, Pak. Makasih, Bu. Nah, tadi konteksnya saya udah ajak ke 1 Korintus 5, 1 Korintus 2 dan 1 Korintus 5. Konteks dalam berjemaat. Ya, kita nggak berhak menghakimi orang-orang di luar jemaat.
Jadi jangan ya kita ngomongin presiden kita bagaimana, menteri itu bagaimana. Mereka bukan di dalam gereja, bukan orang-orang yang di dalam jemaat Tuhan. Ya, percuma karena semua pendosa sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus doakan mereka. Ya, itu bagian kita buat orang-orang di luar Tuhan. Beritakan Injil, bersaksi sedapat mungkin kalau kita bisa kenal ketemu dia. Ya kan? Atau doakan. Udah itu aja. Tetapi di dalam konteks sesama orang Kristen, di dalam tubuh Kristus, kita nggak boleh diemin orang yang berbuat salah. Ya, justru dari perjanjian lama, perjanjian baru tadi seperti Tuhan Yesus katakan, kalau kamu lihat saudara kamu salah, tegur, jangan didiamin. Jangan, oke, saya udah tegur Pak, dia diem, dia nggak mau bertobat. Jangan diem sampai di situ, jangan stop. Bawa 2-3 saksi, bawa sampai depan jemaat. Intinya apa? Tidak membiarkan dosa di tengah-tengah umat Tuhan. Karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dan dosa itu bisa menular. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Yang kebiasaan baik aja bisa rusak, apalagi yang kebiasaannya masih setengah baik. Makin cepat rusak lagi. Nah, makanya harus ditegur. Bahkan di dalam Yehezkiel, nih, Yehezkiel, ini bukan dalam perjanjian baru aja, tetapi dalam perjanjian lama juga. Yehezkiel 18 deh. Ya. Sorry, jangan ini deh. Yehezkiel 33. Nih, Yehezkiel 3:38. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Karena dosa-dosanya otomatis. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada kau. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu sendiri, engkau selamat. Jadi Bu Susi, kita lihat ya, dalam konteks sesama umat Allah. Atau bahkan dengan orang yang juga belum mengenal Allah, kita perlu injilin, beritakan keselamatan, bukan menghakimi mereka, tapi beritakan Injil keselamatan supaya mereka bertobat. Kalau mereka nggak mau bertobat, udah urusan mereka, tanggung jawab mereka sendiri sama Tuhan. Mereka akan dihakimi, kita selamat. Tapi kalau kita mendiamkan, kita tidak menyampaikan kebenaran, memberitakan Injil, kita hanya menghakimi mereka, gosipin mereka, dosa kita. Ya, itu terhadap orang luar. Tapi terhadap sama umat Tuhan, kita harus memperingatkan supaya mereka bertobat. Karena mereka sudah tahu Injil, mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka hidup dalam dosa. Nah, bagian kita apa? Tegur mereka. Kalau kita nggak tegur mereka, kita biarin aja lah. Nanti kita kalau tegur dia, ntar dibilang kepo lah, ya kan? Sok suci lah, ya kan? Nah, daripada begitu ya udah diemin aja lah. Orangnya memang begitu sih. Biar dia tahu rasa. Nah, itu justru dosa. Kata Tuhan, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kenapa kamu nggak tegur dia? Ya, tapi kalau kita peringatkan dia nggak mau bertobat, dia malah ngomel-ngomel, ya urusan dia. Bagi kita terus doain dia supaya dia bertobat. Dengan demikian kita telah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Ya, jadi prinsip ini juga yang Tuhan Yesus katakan tadi dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Kira-kira gitu ya Bu Susi? Iya Pak, thank you. Pak, Thank you. sedikit aja.
kadang-kadang nih jujur kita kan suka nonton TV tuh Pak ya, kalau melihat sesuatu yang rasanya gimana, contoh deh koruptor-koruptor maaf ya, dan kita langsung nyelocos gitu loh, wah dia gini gini gini, apakah seperti itu termasuk menghakimi Pak? Nonton apa, Bu? TV, misalnya Heeh. kita nonton TV ya, terus kita baca berita, bukan baca, dengar berita si A koruptor gini 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 korupsi, dan kita kadang-kadang suka langsung nyelot apa nyocos ya gitu ya, terhadap misalnya suami supaya kita merasa nah tuh orang tuh gitu-gitu, apakah itu termasuk salah satu menghakimi juga Pak? Ya, itu kan orang-orang di luar jemaat ya. Pasti begitu. Jadi kita perlu ingat juga, kita pun di luar Tuhan juga seperti itu. Kita juga bahkan bisa begitu. Kita perlu berjaga-jaga, ya kan. Nah, kita harus biasain juga mulut kita ngomong yang. Jadi gini, kalau mau ngomong direct ya ke orangnya nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong ngomong kayak begitu, apalagi orang-orang yang non Kristen gitu ya di luar umat Tuhan, kan percuma ya. Jadi itu akan menjadi kebiasaan yang nggak baik juga buat kita ya. Hati-hati. Jadi mulut itu kan sumber urapan juga ya. Jadi kalau kita mau urapan Tuhan itu terus ada di kita harus jaga juga tuh perkataan kita ya. Karena itu akan jadi kebiasaan, lihat ngomong, lihat wah nih pejabat ini begini, pejabat itu begitu segala macam. Firman Tuhan berkata bahwa tadi di 1 Korintus 2 ya, Paulus bilang ya semua orang di dunia ya begitu memang. 1 Korintus 5. Ya, kalau kamu nggak mau dekat sama orang berdosa, kamu ngomong wah ini jelek, itu nggak benar, itu nggak benar ya, kamu harus tinggalin dunia. Dunia memang isinya begitu semua. Ya di mana-mana juga sama. Jadi kita bilang, ini kok orang itu menyembah berhala, dukun segala macam. Ya memang begitulah dunia. Dan kita pun begitu dan banyak orang Kristen juga yang masih begitu. Nah, justru kita harus fokus sama lingkungan kita nih, orang-orang di gereja kita. Kita harus berani tegur. Kita harus berani ingetin mereka. Tujuannya karena kita mengasihi mereka. Supaya mereka mau bertobat. Nah memang dampaknya bisa nggak selalu bagus. Dampaknya nggak selalu enak buat kita. Mungkin kita akan ngomongin, kita akan tidak disukai. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah ingetin dia. Bagian kita hanya menabur yang benar, yang baik. Terus doain mereka. Udah selesai. Ya, tetapi kalau kita lihat yang orang luar, kita ngomongin hati-hati. Kita akan jadi, ya apa ngomongan kita jadi tawar, jadi hambar ya. Jangan. Ya lebih baik kita ya saling berjaga-jaga, ingat loh kita juga bisa kayak begitu ya, saya pikir Oke, gitu sih Bu Susi ya, oke ya. Pak, terima Oke, kasih ya Pak David sama pencerahannya. ya, Pak David, saya juga mau tanya Pak David. ya Bu Susian. Kalau tadi kan dari pihak yang menghakimi, nah sekarang dari pihak yang dihakimi, apa yang harus eh, responi gitu loh Pak, ketika saya ditegur, ketika saya dihakimi, karena kan belum tentu juga orang itu saat menghakimi atau menegur, itu kan kadang-kadang berdasarkan persepsi mereka, tapi dia tidak tahu mengapa saya melakukan hal itu gitu Pak. Makasih Pak. Betul Bu, betul Bu Susian. Jadi orang yang ditegur nggak apa-apa, boleh ngomong, boleh jelaskan, itu kan hak jawab ya manusia. Nah, dihukum juga diizinkan. Jadi bukan kalau di ngomongin, udah lo kamu begini begini gini, memang kamu berdosa, kamu ya kamu ah, apalah dosanya ya, sebutin gitu ya misalnya. Ya, ya bukan berarti orang itu harus terima terus harus bertobat, belum tentu juga ya kelihatannya. Misalnya lah dia buat dosa, dia kenapa marah sama orang itu, ya eh, hmm, apa namanya kepahitan lah apa namanya benci lah dia sama orang itu, dia nggak mau deket-deket sama orang itu. Nah kita biasanya kan nasihati dia jangan lo begitu gitu, tapi kita juga harus dengar juga alasan dia. Dia juga pasti punya alasan, ya kan? Kita harus mendengar dia. Tetapi kita, nah ini masuk ke konseling otomatis ya. Kita harus dengerin, dan tapi kita harus juga ingetin dia bahwa eh, ini misalnya nih ada kasus nih lebih real ya. Boleh nggak seorang Kristen menuntut seorang Kristen yang lain ke pengadilan?
Boleh nggak? Dalam konteks ya bukan pidana ya, bukan artinya kalau mencuri itu boleh ya, itu hukum harus ditegakkan. Tapi misalnya karena ngomongin dia, dianggap mencemarkan nama baik, boleh nggak kita menuntut orang itu ke pengadilan karena orang itu sudah mencemarkan nama baik kita? Boleh nggak? Ya. Nah, tadi kembali, tapi sebelum sampai ke situ, itu simpen dulu ya. Saya mau jawab yang Ibu Susiani ngomong. Ya kita harus dengar, Bu. Orang itu boleh menjelaskan. Tetapi kita juga harus, jadi orang, misalnya kita deh sebagai orang yang dihakimi, kita boleh menjelaskan. Kita perlu menjelaskan, jangan diam aja. Kita perlu menjelaskan. Nah, tetapi kita juga dengerin koreksinya. Sesuai firman Tuhan apa enggak. Jadi di sini komunikasi. Ya, kita harus biasa, eh, eh, jangan menghindari konflik. Nggak apa-apa, ngomong aja. Tapi setelah tujuan kita ngomong adalah mencari kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan udah dinyatakan, udah jelas, ya kita harus bertobat. Gitu loh. Ya kan. Nah, untuk menjawab ya boleh, nggak apa-apa. Kita boleh, bukan membela diri, menjelaskan kenapa kita berlaku itu. Kenapa kita ada misalnya istri yang begitu pahit sama suaminya. Sampai dia nggak mau tinggal serumah. Saya ingetin. Bu, jangan Bu. Aduh, kamu nggak tahu sih. Dia penjudi, dia habisin uang keluarga, dia nggak peduli anak istrinya, dia wajar. Tetapi kita harus konselingin dia terus, ingetin dia terus untuk mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau nggak Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Nah, kita harus dengerin juga dia, karena kita juga kalau mengalami seperti dia, mungkin kita juga bisa pahit juga, ya kan? Kita juga susah mengampuni. Nah, kita harus ngerti pergumulan dia. Nah, tetapi juga harus ingetin dia. Walaupun itu sakit, tetapi tetap harus mengampuni karena Tuhan pun juga nggak salah dan kita berdosa kepada Allah dan Tuhan mengampuni kita loh. Walaupun dosa kita begitu berat, ya kan? Nah, karena itu kita juga harus mengampuni dan kita lebih sering loh berdosa kepada Allah dan Tuhan tetap mengampuni kita tiap kali kita datang. Nah, apalagi kita harus mengampuni juga, ya kan? Nah, jadi perlu dijelasin, Bu. Ya, perlu orang yang dihakimi juga boleh, sangat boleh untuk menjelaskan alasannya. Tetapi sama-sama kita sebagai anak Tuhan harus mencari kebenaran dan berdiri di atas kebenaran. Ya, intinya supaya kita bertobat. Ya, itu aja sih. Nah, tapi pertanyaannya kayak tadi, ada orang yang menuduh kita, mencemarkan nama baik kita, sampai kita jadi jelek. Wah, semua orang anggap kita bejat. Padahal kita nggak seperti itu. Boleh nggak kita menuntut? Karena gimana caranya dong? Untuk memutihkan nama baik kita lagi nih. Boleh nggak kita menuntut seseorang, saudara kita, ke pengadilan karena pencemaran nama baik? Boleh nggak? Boleh ya, Pak? Hah? Boleh. Boleh. Itu hak asasi manusia, Pak. Oh, Tapi oke. sebelumnya kita juga harus menyampaikan dulu sama orang yang sudah mencemarkan nama baik kita gitu, Pak. Iya, Sebelumnya, Pak. Jadi hukum tetap ada kayak gitu. Supaya kan kayak gini, Pak. Setiap perbuatan itu kan ada konsekuensinya, Pak. Baik itu baik maupun yang tidak baik. Jadi segala sesuatu ya ada resiko seperti itu, Pak. iya, Jangan kalau orang itu sudah tidak berdosa, ya sudah saya mengampuni kamu. Tetapi kan konsekuensi itu ada, Pak. iya, Seperti itu. iya. Jadi boleh ya. Tapi Boleh. mungkin sebelumnya kita tegur dulu kali ya. Kita Iya, kenapa kamu betul, Pak. mencemarkan nama baik? Kita Iya, klarifikasi dulu. Kalau betul, dia Pak. tetap ngotot begitu, akhirnya kita Heeh. eh, boleh gitu ya ke pengadilan empat gitu ya. empat mata dulu, Pak. Ya, dia nggak mau. Terus habis itu kalau bawa 2 3 saksi masih nggak mau, bawa di depan jemaat juga masih nggak mau dengar, baru bawa ke pengadilan gitu ya. Ya, betul, Pak. Begitu, Pak. Oke, ya ada yang berbeda pendapat, silakan. Atau setuju, silakan. Jawab ya Pak, nggak boleh Ya, Pak, karena oh nggak boleh.
tetap Iya, konteksnya yang harus mengampuni ya, apapun iya, mungkin dicemarkan ataupun tapi di dalam Tuhan perintah ya. Maksudnya ini di luar, kalau di dalam kita ya, sesama orang iya, percaya kan memang Tuhan suruhnya mengampuni ya. iya, Tetapi kalau soal pencemaran nama baik yang tadi dibilangin, ya apapun sedangkan banyak juga orang yang dengan kondisi keuangan aja yang sudah rugi banget aja mereka sudah bisa rilis gitu. iya, Kayak gitu sih Pak. betul, bagus. Iya, memang gitu, Bu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita lihat ya. Nih, ini ayatnya nih, Bu. Nih, kita lihat ke dalam, sebenarnya nggak boleh, Bu. 1 Korintus 5, ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus 3 ayat 5. Hah? 6. Nih, lihat. Ya. Nih ya. Nih, lihat nih. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan kepada orang-orang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu orang Kristen di dalam gereja yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang tidak percaya di luar gereja maksudnya? Nah ini ayat 7, perhatikan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan seperti yang tadi Ibu Sani katakan? Jangankan pencemaran nama baik, dirugikan secara materi aja. Ada orang Kristen yang rilis, ya sudahlah. Nah artinya orang-orang itu tidak memperkarakan masalah itu. Dia menderita ketidakadilan. Nah ini menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang ada perkara aja itu udah ada masalah. Jadi mereka nggak mau ada perkara. Ya sudah aku ampuni, kan gak ada perkara kan? Nah ini yang benar. Tapi kalau ada perkara saja, itu udah kalah. Kita nuntut nih apalagi ke pengadilan, itu kita sudah kalah. Walaupun kita benar ya, nama kita dicemari. Menurut konteks ayat ini kita sudah kalah. Kenapa? Karena kita nggak mau dirugikan. Yesus, kalau kita mau ngomong pencemaran nama baik, Yesus sebagai teladan kita. Dia yang paling dicemari. Nggak ada orang yang dicemari nama baiknya lebih daripada Tuhan Yesus loh. Dia Tuhan. Tapi dianggap najis, cembar, diludahin, disalib. Dianggap orang pendosa. Paling berdosa di seluruh dunia. Itu hukumannya salib. Nah, Yesus dianggap orang seperti itu. Padahal dia Tuhan. Jadi kalau mau dibilang pencemaran nama baik, Tuhan. Dan Tuhan rela dicemari nama baiknya. Dan dia mengampuni. Nah, kita pun harus begitu mestinya. Dengan adanya perkara saja kita nuntut nih minta keadilan, kita sebenarnya udah kalah. Ya. Apalagi ayat 8. Kita udah nuntut orang, kita sendiri melakukan ketidakadilan, kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara kamu. Kamu lupa, kata Paulus, orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat loh. Orang cabul, penyembah berhala, penjina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak selamat. Ya. Jadi gitu. Jadi nggak pantas kita masuk tuntut seorang apalagi karena pencemaran. Tapi kalau ke harta misalnya, duit perusahaan dicuri, dirampok, kita dicuri misalnya, boleh nggak kita? Boleh. Kita hadapin dulu, kita minta orang itu kembalikan duit. Tapi kalau tidak mau, somasi, lapor polisi, itu boleh. Kenapa? Karena itu uang perusahaan. Nggak boleh kita ampuni kalau duit kita.
Ya, atau kita ganti, ya terserah. Kalau kita nggak sanggup gimana? Ya harus minta orang itu bertanggung jawab. Seperti yang tadi Ibu Susiani katakan. Tetapi kalau sesama orang Kristen, sesama satu gereja, nomor satu pilihannya adalah mengampuni. Kalau itu tergantung sama kita harus mengampuni. Tetapi kalau itu duit bersama apa segala macam, kita harus minta dia tanggung jawab memang. Karena itu duit bersama kan, nggak bisa. Ini kita harus melakukan kebenaran. Ya. Oke, Bu Ana mungkin mau tanya atau kasih pendapat, silakan. Saya mau nanya, Pak. Iya, Bu. Ini di dalam satu persekutuan nih, Pak ya. Hmm. Nah, ada seorang ibu nih, memang dia pintar gitu untuk buat makanan gitu. Tapi ada juga yang memang khusus dia pencariannya di situ tuh, Pak. Iya. Di dalam persekutuan itu, Pak, ada seseorang yang pernah mencicipi gitu makanan itu dan dia kepingin yang seperti itu. Nah, lalu awal-awalnya sih dia bilang mau buat jualan, bisa nggak ngambil, tapi akhir-akhirnya tujuannya dia mau belajar gitu. Nah, tapi ya diajarin, ya udah kalau mau ya datang aja gitu, belajar gitu ya. Nah, tapi saat lagi ada di dalam doa, Pak, lagi doa nih Pak, dia mengucapkan gitu kata-kata kalau jadi jadi hamba Tuhan tuh bukan hanya untuk memberikan firman aja katanya, tapi harus memberikan semua katanya, harus ngajarin orang-orang gitu. Nah, bagaimana Pak kalau seperti itu? Dia sepertinya dia tuh harus gitu orang ini mengajarkan, sedangkan si ibu ini gitu memang pencariannya di situ. Kalau diobrolin semua tuh gimana ya? Gimana tuh Pak? Ya itulah artinya gini Bu. Nah, jadi ada pesan khusus di dalam doa gitu ya Bu ya. Ada nasihat di dalam doa. Jadi bukan doa sebenarnya. Doa itu kan sebenarnya kita kepada Tuhan gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada orang juga dalam doa itu menasehati orang lain, menegur orang ya. Menuntut. Ya menuntut orang lain. Itu bukan berdoa Karena, namanya, iya kan? Gini Pak, karena dia ada kepentingannya bahwa dia kepengen belajar gitu loh Nah, Pak. makanya yang kayak begitu itu harus jelasin tentang arti doa, ya kan? Doa itu kepada Tuhan, bukan doa kepada orang, ngomongin orang, nasihatin orang, itu bukan doa namanya, ya kan? Kalau mau gitu ngomongin aja ke orang itu, bukan doa. Ya, orang itu perlu diingetin, ya supaya dia sadar, nggak boleh, ya apa namanya pakai cara-cara yang seperti itu ya. Artinya doa itu kan suatu hal yang sakral ya, nggak boleh loh dipakai untuk manfaatin untuk ya pakai untuk menegur orang seperti itu. Bukan menegur lagi ya, salah lagi tegurannya. Nuntut. Iya nuntut lagi. Ya, dan orang itu harus dinasehatin, harus diingetin cara berdoa yang benar, bukan seperti itu, ya kan? Dan ingetin juga hamba Tuhan juga dia juga harus bertanggung jawab atas keluarganya, mata pencahariannya, apa kehidupan keluarganya. Ya jadi dia ya boleh aja ya kan, tapi kalau dia nggak mau ya itu nggak apa-apa ya kan, itu kan mata pencaharian dia intinya ya kan, istilahnya di dunia ini juga di perusahaan ada namanya trademark, paten ya kan, hak milik intelektual, dan bahkan kalau kita nyusun skripsi tulisan itu ada Turnitin namanya, kita nggak boleh menjiplak atau kita mengcopy atau kita mengutip lebih daripada berapa kalimat. Ada tuh ketentuannya. Kalau lebih dari itu namanya sudah menjiplak, nyontek, nggak boleh. Bahkan kita nggak boleh menyontek tulisan kita sendiri. Misalnya kita udah tulis satu buku nih, udah di-publish. Terus kemudian kita mau tulis buku kedua, terus kita mengambil satu halaman tulisan kita itu nggak boleh. Itu namanya auto plagiat, nggak boleh. Padahal itu itu kan tulisan gua, ya tetap nggak boleh. Kita sudah publish ya kepada publik, terus kita ambil lagi ya kutipan lebih dari beberapa kalimat itu, tetap itu namanya auto plagiat, nyontek ya, mencuri milik orang lain padahal itu milik diri sendiri, tetap nggak boleh ya. Apalagi kita menuntut orang lain juga harus kasih dong ke kita, siapa bilang, mana ada ayatnya kayak begitu. Nah orang itu nggak ngerti, harus dijelaskan. Tapi Pak yang harus, maaf Pak, tapi yang harus menjelaskan seharusnya ketua ya Pak di situ ya. Jadi tidak Bu, sesama kita, sesama ibu yang tahu, ibu harus tegur juga. Nggak boleh pemimpinnya diam, enggak.
Kan bukan pemimpinnya semua yang harus lakukan segala sesuatu. Kita kan sama-sama, Bu, hamba Tuhan. Yang jadi hamba Tapi Tuhan kan bukan cuma pendeta. Semua orang Kristen tuh hamba Tuhan. Kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa? Hamba setan. Iya kan? Nah, kita cuma ya bilang, maksud kalau bukan hamba kalau kita bilang, oh enggak, gue hamba diri gue sendiri. Justru itu egois. Justru itu adalah sifat setan. Hamba dari dirinya sendiri. Ya kita mirip-mirip sama setan kalau kayak begitu. Jadi kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan harus hidup dalam kebenaran dan menasehati orang-orang yang nggak benar. Seperti tadi Yeskiel 33 ayat 18 tadi bilang. Ya kalau kita diem aja, kita nggak tegur, kita tanggung jawab loh sama Tuhan nanti. Ya kan? Dia pasti akan dihakimi Tuhan, tapi kita juga akan kena. Kenapa kamu diem? Kenapa kamu tahu salah nggak tegur dia? Jadi gitu Bu, sesama kita harus sama-sama saling menegur, saling mengingatkan. Itu namanya besi menajamkan besi. Ya, ya Pak, umpamanya yang kena sama dia itu orangnya yang ini, umpamanya si ibu ini yang punya pengalaman bikin kue gitu. Terus apakah dia bisa menegur dia? Apa enggak nanti dia pikir saya bagus, pembela? ya. Boleh, iya. Dia perlu jelasin Bu, supaya jangan salah paham. Karena ini bisa salah paham. Kalau didiemin salah paham. Ingat, ada satu filsuf Jerman bilang begini, suatu kesalahan kalau didiemin terus, lama-lama kesalahan itu bisa dianggap kebenaran. Cilaka. Contoh ya Bu ya, contoh. Yang paling ekstrim. Dulu waktu saya masih kecil, kalau di Glodok, tiba-tiba ada kerusuhan, orang-orang lemparin toko. Orang-orang jalan lempar-lemparin toko, pecah-pecahin kaca. Waduh, itu semua toko di Jakarta bisa tutup semua tuh. Di Senen semua tuh ya, di Tanah Abang semua tutup. Begitu dengar kabar, Glodok ada yang nyambit-nyambit toko. Wah, tutup semua Bu, kaget. Ada bakar-bakaran ban di Glodok. Waduh, satu Jakarta tutup semua Bu tokonya. Takut itu waktu zaman saya masih kecil. Tapi karena sering kayak begitu, dikit-dikit bakar, demonstrasi, ya kan di DPR. Wah, demonstrasi bakar-bakar ban. Tenang-tenang aja tuh, Tanah Abang tetap buka toko, Glodok buka toko, jauh. Ya kan? Kenapa? Karena udah biasa. Nah, itu Bu contoh. Suatu kesalahan kalau didiemin terus, lama-lama itu dianggap nggak apa-apa, bener gitu. Nah, sama juga kalau tadi itu orang nggak ditegur, wah doanya akan makin menjadi-jadi. Nanti bukan cuma pendeta, nanti yang lain dinasehatin semua. Jadi doa itu isinya nasihat semua Bu, teguran semua, kritik semua. Nah itu udah kacau itu namanya. Jadi harus ditegur. Pertama bener, pemimpinnya harus peka, dia harus tegur. Dan orang yang bersangkutan juga harus ingetin dia. Gue kan begini-begini, harus jelasin. Jadi dengan banyak orang yang tegur dia tahu itu salah, dia nggak akan ulangi. Nah, jadi ini yang disebut disiplin gereja. Ini yang disebut hukum gereja atau tata gereja. Kalau bahasa Inggrisnya church law. Ya, ada nih tata gereja. Kita memang hidup di dalam kasih karunia. Yes. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yes, tapi bukan berarti kita bebas hukum. Kita orang Kristen hidup di bawah hukum Kristus. Ya. Ya Pak, sebetulnya sih udah disampaikan kepada pimpinan gitu secara pribadi gitu ya, disampaikan sebetulnya kan doa ini untuk memberkati ya, bukan untuk menuntut, bukan menjelekan gitu. Udah sih udah di-share gitu sama pimpinan gitu. Iya, tapi sejauh ini sih belum ditegur. Ya, mesti ditegur. Bahkan karena kalau terus begitu lama-lama doa itu jadi ajang menasehati dan kritik Bu. Bisa bahaya itu. Itu salah kaprah nanti doa jadi bisa malah membuat kepahitan. Lama-lama orang nggak mau datang doa. Ngapain? Doa isinya dikritik mulu, ditegur. Ya bukan ditegur mending. Ya kan gosip jadi malahnya. Ya karena nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya, jemaatnya bikin hilang. Nah, itu kan gua habis jadinya. Bahkan orang yang mendengarnya itu pun sampai ada juga yang jadi seperti tertular. Nah, waktu saat share firman sampai dibawa itu. Ya, seperti ibu ini loh katanya. Orangnya nggak mau berbagi, jadi dia takut disaingin katanya gitu. Malah jadi banyak gitu perkataan dari situ. Makanya dosa itu menular Bu, hati-hati Bu.
nular. Iya. Makanya harus diberesin tuh, harus ditegur. Ya Bu, gitu Bu. Ya, Ya. Bu Ana. Makasih Oke. Pak. Ya, Tuhan sama-sama. berkati. Oke. Halo Oke. Pak David, Salam Pak Pak. David boleh saya bertanya? Ya, Pak David, ya Bu saya Iva. boleh bertanya apa arti Yeskiel 18 ayat 20 mungkin saya bisa baca. Orang Ya, yang berbuat dosa itu yang harus mati. ya, Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan yes. ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Iya, Ya. iya Bu. Ini pernah saya bahas kayaknya ya. Ini sebenarnya di Abalov kita ada buku doktrin ya. Di dalam em, eh, ke- doktrin keselamatan, soteriologi, itu ada topik mengenai dosa warisan atau dosa asal. Nah, ini salah satu bahwa kita dihukum berdasarkan dosa yang kita perbuat. Bukan dosa nenek moyang atau dosa bapak. Bahkan di dalam Yeskiel 18 ayat 20 ini salah satu ayat. Ya, dan ayat ini bukan hanya ini ayat berdiri sendiri, ini juga rujukannya dari Ulangan. Ya. Ya, bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus menanggung akibatnya. Anak tidak turut menanggung kesalahan bapaknya, apalagi kesalahan nenek moyangnya. Ya, dan ayah juga tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Anaknya yang harus berbuat salah, dia yang harus tanggung jawab. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya. Nah, jadi memang ini prinsip dosa. Dosa dosa asal, dosa warisan. Nah, kita berbuat jadi ada beda nih. Ini makanya doktrin gereja doktrin yang berbeda antara paham dosa asal dan dosa warisan. Ya, yang berpaham dosa warisan pakai ayat ini. Ya, tapi yang berpaham dosa asal enggak. Kita mewarisi dosa Adam. Ini larinya nanti sebenarnya ini kita akan bahas sampai sini Bu. Nanti bahas Roma 5. Oh ya. Itu ada perpecahan gereja, perpecahan doktrin ya di gereja itu. Nah, itu larinya nanti ke baptisan, ke masalah baptisan. Ini panjang nih efeknya nih. Baik. Nanti aja Bu. Baik. Tapi Baik, Pak. intinya benar bahwa manusia bertanggung jawab atas dosanya. Kita tidak bertanggung jawab atas dosa orang tua kita. Kita dihukum atas dosa kita sendiri, bukan dosa yang dilakukan oleh orang tua kita, apalagi oleh nenek moyang kita. Ya, ayat ini dari mana? Bapak Ibu kalau lihat nih ya. Ini kan lihat nih ya, saya punya isu. Ini Ezekiel 18 ayat 20, larinya kemana? Ulangan 24 ayat 16. Ulangan 24 ayat 16 bunyinya begini. Janganlah ayah dihukum mati karena ini hukum Taurat nih. Yeskiel tadi berdasarkan hukum Taurat. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya, jadi jelas tuh. Nah, terus kemudian banyak 2 Raja-Raja 14 ayat 56, 2 Tawarik 25 ayat 4. Ya, terus kemudian Yeremia lebih menarik nih, Yeremia pakai perumpamaan ya. Melainkan ayat 30, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Nggak boleh dong bapaknya makan buah asem, masa gigi anaknya yang ngilu. Itu namanya jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Ya. Jadi nggak boleh siapa yang buat dosa dia yang harus tanggung jawab. Anaknya tidak bertanggung jawab atas dosa bapaknya, bapaknya tidak bertanggung jawab atas dosa anaknya. Gitu Bu kira-kira. Oke. Baik. Nah, Baik, terima kasih Pak David. Ya. sama-sama. Ini berhubung waktu ya. Saya juga udah mesti pergi nih soalnya. Jadi kita baru sampai nih satu pertanyaan nih ya, baru Roma 2 ayat 1. Ya, kita lanjut deh ya ke pertemuan berikutnya ya. Karena waktunya nih nggak cukup. Bagaimana host? Silakan. Baik Pak David. Oke teman-teman Ya. semua, nanti kita lanjut ya mungkin diperpendek nih Pak David, jangan 1 bulan 2 minggu sekali gitu. Udah. Sudah. Udah ya? Kita dua kali dalam sebulan.
1 bulan ya, oke. Oke, teman-teman, saya doa untuk Pak David. Nah, Pak David boleh tutup dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini. Kami boleh lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dengan benar. Tuhan, kami melepaskan berkat buat Pak David, pewahyuan Tuhan turun, atasnya hikmat Tuhan turun, mengalir terus Tuhan, sehingga banyak pewahyuan yang membawa kepada kami kepada pertobatan dan kepada kebenaran. Kami memberkati Pak David di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, apapun. Kau lindungi setiap keluarganya. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Mari Terima kita kasih angkat Pak kedua tangan David. kita Terima ya. kasih Kita tim yang berdoa ya. melayani. Tuhan berkati. Yuk kita berdoa ya. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan buat pertemuan hari ini. Kiranya firman yang sudah kami pelajari, kami simpan dalam hati kami. Kami mau belajar Tuhan untuk peka akan suara-Mu, firman-Mu, teguran. Sebelum kami menasihati orang lain, sebelum kami menegur, Tuhan biar Engkau juga ingatkan kami untuk kami berjaga-jaga supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan biar juga kami boleh saling menasihati, saling membangun seperti besi yang menajamkan besi. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga gereja-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi garam. Karena gereja-Mu menjadi pusat kebenaran. Pusat di mana firman-Mu ditinggikan. Biar nama-Mu Tuhan juga dimuliakan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Kami boleh saling menjaga kekudusan Tuhan. Kami boleh saling membangun iman kami. Kami boleh saling menasehati Tuhan. Menegur setiap dosa. Sehingga Tuhan kami boleh hidup di dalam kekudusan dan perkenanan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami terima berkat firman-Mu Tuhan. Kami terima berkat kebenaran Tuhan. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil sepanjang hari. Penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Kita semua yang percaya katakan, amin.